Natal yang kita rayakan bukan merayakan Natal yang memperingati kelahiran bayi kecil yang tidak berdaya. Ya. Tetapi kita memperingati hadirnya Yesus Kristus Tuhan. Ya. Namanya dikenal orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang kekal, ya. Raja damai, Raja di atas segala raja, terang dunia, Sang Surya kebenaran. Kita harus menyadari bahwa Yesus akan kembali lagi ke bumi ini bukan lagi sebagai seorang juru selamat, tetapi seorang raja, seorang hakim yang adil. Tema Natal tahun ini adalah The Son of Righteousness, Sang Surya kebenaran. Diambil dari Maleakhi 4 ayat 2. Mari kita bersama-sama, kita baca bersama-sama. Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, Son of Righteousness, dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang. Bapak Ibu Saudara terkasih, kata tetapi adalah kata penghubung untuk menyatakan hal yang bertentangan. Tidak selaras dengan kalimat sebelumnya. Tidak selaras dengan paragraf sebelumnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bisa membaca bersama di dalam Maleakhi 4 ayat 1. Inilah ketidakselarasan itu. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Ini bicara tentang murka Tuhan. Tuhan datang yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Pada masa itu Tuhan berduka, Tuhan sedih, Tuhan murka dengan orang-orang Israel. Mengapa? Karena orang Israel pada waktu itu mereka hidup sembarangan. Mereka berkata-kata sembarangan. Mereka memberikan korban yang sembarangan. Mereka tidak menomorsatukan Tuhan. Mereka lebih menomorsatukan hidupnya sendiri, kedagingan mereka, ego mereka. Itulah sebabnya Tuhan murka. Maleakhi 1 ayat 7 dan 8. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Membawa persembahan yang bukan yang terbaik. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanapun kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian ayat 8 dikatakan,
Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Seharusnya dipilih yang terbaik, tetapi diberikan kepada Tuhan yang buta, yang sisa-sisa. Mari kita cek hidup kita. Sebab bicara takut akan Tuhan, itu bicara menghormati Tuhan. Sudahkah dalam kehidupan kita, kita menghormati Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui tema Natal pada hari ini kita belajar untuk kita hidup takut akan Tuhan. Kita tidak hidup sembarangan. Karena pada waktu itu mereka kawin cerai itu adalah hal yang biasa. Mereka juga bicara sembarangan. Maliaki 3 ayat yang ke-13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ini betul-betul ya satu bangsa yang tidak ingat akan kebaikan Tuhan. Ketika ditegur, mereka selalu membantah, selalu punya alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Selalu ada Kain dan Habil di dunia ini. Selalu ada Yakub dan Esau di dunia ini. Mari kita pilih untuk menjadi yang terbaik. Tiga hal yang kita akan pelajari. Hal yang pertama, dibuka dengan kata takut akan namaku. Start with takut akan namaku. Nama siapa? Yaitu nama Tuhan kita. Bapak Ibu sudah terkasih, orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu pasti akan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang setuju lambaikan tangannya. Bagaimana kita hidup hari ini? Keadaan kita hari ini. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita hidup di dalam takut akan Tuhan? Menghormati Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang nomor satu dalam kehidupan kita. Hidup takut akan Tuhan itu berarti kita percaya kepada Tuhan. Lebih takut kepada Tuhan daripada kepada virus Omikron. Tuhan kita lebih hebat dari virus Omikron dan virus apa saja namanya. Tidak ada nama apapun yang tidak tunduk di bawah kaki Yesus. Mari Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang mengikuti ibadah melalui Zoom, mari gak usah takut untuk datang ke gereja. Prokesnya luar biasa baik. Diatur dengan jarak yang baik. Tidak perlu takut, apalagi sekarang semua sudah vaksin. Bagi semua yang sudah vaksin, mari saya mengajak untuk kita mulai datang lagi beribadah. Jangan kita belajar dari bangsa Israel, ya. Saya kan online juga ibadah. Betulkah ketika kita mengikuti ibadah online, kita sungguh-sungguh ibadah kepadanya, sungguh-sungguh hormat kepadanya, memakai pakaian yang pantas, tidak sambil tiduran, tidak sambil makan kacang. Mari kita cek hati kita.
Betulkah kita sudah hidup di dalam takut akan Tuhan? Bapak Ibu sudah terkasih, anak kami saat ini sedang ada di Bogor. Kami sering bercakap-cakap melalui video call. Tetapi bagi kami itu enggak cukup. Kami tetap ingin ketemu dengan muka. Karena memang beda. Ketemu lewat video call dan ketemu langsung itu beda. Dan saya percaya, sungguh saya merasakan, saya sangat bersukacita sekali ketika gereja kembali ada ibadah onsite. Sebab memang sungguh berbeda ketika kami mengikuti ibadah online dan kami mengikuti ibadah onsite. Sukacita yang kami rasakan itu sungguh berbeda. Yang setuju lambaikan tangannya. Baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Pengampunan dosa itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Itu kasih karunia, amazing grace. Tetapi hidup di dalam kebenaran, itu ada bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu bukan cuma-cuma, bukan gratis. Tetapi ada yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan datang ke bumi, menebus dosa kita, bahkan memberikan pengampunan dosa gratis. Itu bukan karena barang murahan, tetapi karena begitu mahal harganya, sehingga setiap kita tidak akan pernah bisa membelinya. Ditebus dengan darahnya yang mahal. Ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus merubah kutuk menjadi berkat untuk kita. Oleh karena bilur-bilurnya, sakit penyakit kita sudah sembuh. Perkataan yang terakhir yang Tuhan sampaikan, ketika di atas kayu salib sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya adalah apa? Tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah masalah saudara dan saya. Kita nggak perlu khawatir lagi. Kita nggak perlu takut lagi dengan apapun juga. Sebab Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Bagian kita adalah apa? Menjalani kehidupan kita untuk hidup dengan rasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat akan Tuhan. Kesalehan kita, kebaikan kita, sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kristus, itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah, Tuhan memberikan pengampunan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak untuk kita semua masuk tahun 2022 dengan tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Sebab nama Yesus adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Itulah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sang surya kebenaran. Enggak perlu takut. Terus ada pengharapan kepada Dia. Bahwa tahun 2022 Tuhan pasti memulihkan kita semua. Bahkan saya percaya multiplied grace, kasih karunia yang ganda itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Hal yang kedua adalah apa? Terbit surya kebenaran. Surya kebenaran atau Sun of Righteousness ini bicara tentang Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 12.
Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah apa saudara? Terang dunia. Barang siapa mengikuti aku akan berjalan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Inilah yang harus kita lakukan. Mengikuti Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Dia itu ada jalan. Jangan pernah berhubungan dengan yang namanya okultisme. Okultisme adalah kuasa gelap. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tidak akan pernah lupa ketika saya masih kecil. Saya yakin di sini semua bersekolah. Kalau ada yang nggak sekolah, tolong diangkat tangannya. Semua bersekolah ya. Nah, ketika saya masih kecil, saya mempunyai satu kepercayaan bahwa ketika saya mau ulangan atau mau tes, itu saya datang ke makam simbah saya. Nah, kemudian tahu di sana apa yang saya lakukan? Saya berdoa begini, Mbah minta tolong, saya mau ulangan. Saya tinggal menyebutkan ulangan apa. Kalau matematika ya saya bilang, Mbah besok mau ulangan matematika. Tolong diberikan pencerahan Mbah, supaya saya bisa mengerjakan. Saya ada di dalam kegelapan. Bayangkan, mungkin simbah saya nggak sekolah. Kalau simbah saya bisa ngomong, aku nggak sekolah cu. Kalau kamu yang sekolah aja nggak bisa, apalagi saya. Apalagi sekarang, kan pakai online. Mbah, besok mau ulangan online. Online itu apa cu? Tetapi puji Tuhan, setelah kenal Yesus saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu keliru. Bagian kita melakukan firman-Nya apa? Yang sekolah, ya mari sekolah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang bekerja, mau diberkati, bekerja dengan sungguh-sungguh. Bapak-bapak menjadi kepala rumah tangga yang sungguh-sungguh. Ibu-ibu menjadi penolong yang sungguh-sungguh. Dan saya percaya, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita nggak perlu menunggu mati untuk apa merasakan suasana surga. Yang setuju katakan amin. Sebab suasana surga itu dimulai dari apa? Rumah. Bapak-bapak kalau kepingin mau menjadi suasana surga, ya kasihi istrinya bapak-bapak. Ya. Sebab suasana surga itu, maksud saya begini, sebab tidak mungkin kita merasakan suasana surga kalau suasana rumah kita seperti di neraka. Malaikat di surga itu, malaikat yang baik itu tempatnya ada di surga. Nah, kalau malaikat yang jahat tempatnya di mana? Neraka. Jadi ya, kalau kita hidup di dalam kasih berarti kan baik. Pasti akan tercipta suasana surga. Demikian pula ibu-ibu. Ya, tolong pulsanya dikurangi. Nah, bapaknya pulang kerja capek-capek, jangan langsung diberondong dengan pulsa yang berlebihan itu. Gelap terjadi karena apa? Karena ketiadaan terang. Ketika ada terang, automatically gelap itu akan pergi. Nah, semakin sering kita ada di dalam gelap, akan membuat kita mudah melakukan dosa karena terbiasa melakukan. Ketika kita pertama kali melakukan dosa, saya ini dulu betul-betul anak yang sangat nakal sekali. Makanya setelah saya bertobat, buat saya adalah kasih karunia. Makanya saya tidak mau menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada saya.
Mari selama kita masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Saya ini dulu salah satunya adalah apa? Waktu masih kecil-kecil ya namanya hidup di desa. Salah satunya itu senang mencuri mangga. Dulu, kalau sekarang enggak. Sekarang saya memberi mangga kepada orang. Dan yang kami curi itu adalah apa? Mangganya orang tuanya teman saya. Dan teman saya itu salah satu yang apa? Mengajak untuk saya mencuri. Mencuri mangganya sendiri. Bayangkan yang namanya juga anak-anak. Lemparan batu pertama kerosak. Mangga pada jatuh kami semua tiarap. Kenapa? Takut ketahuan. Padahal ada anaknya loh. Yang ikut nyolong. Tapi kami semua tiarap. Hati-hati kok bapakku ngerti. Hati-hati nanti bapakku tahu. Kami tiarap semua. Takut deg-degan, kemudian mangganya kami kumpulin. Deg-degan sekali. Lemparan yang kedua deg-degan enggak Bapak Ibu? Lemparan kedua sudah tidak begitu deg-degan. Sebab apa? Lemparan pertama sudah berhasil. Dan untuk selanjutnya, kami melakukan tanpa rasa deg-degan sedikit pun. Kenapa? Karena kami selalu berhasil melakukan yang namanya pencurian itu Bapak Ibu. Jadi hati-hati bahwa ketika kita melakukan satu dosa dan kita tidak sadar bahwa itu satu dosa, kita akan menjadi sering melakukannya. Dosa pertama kita biasanya melakukan dengan takut dan berdebar-debar. Tapi dosa yang kedua, ketiga dan keempat setelah kita melakukan beberapa kali, kita tidak lagi takut saat melakukannya. Yesus datang sebagai terang sebab terang adalah kebutuhan yang penting bagi manusia. Yesus datang ke dunia supaya kita tahu, kita sadar bahwa kita hidup di dalam kegelapan. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kegelapan. Setelah kita mengenal Yesus dan hidup di dalam Dia, Dia di dalam kita, kita bisa membedakan mana terang dan mana gelap. Terang menolong diri kita untuk melihat kita dengan jelas. Coba Bapak Ibu bisa melihat diri kita sendiri. Kita lihat tangan kita, baju kita, semua kelihatan betul ya. Mengapa? Karena ada terang. Terang dalam kehidupan kita juga membantu orang-orang di sekitar kita melihat dirinya dengan jelas. Dia hidup dalam kegelapan. Mungkin teman kita hidup dalam kegelapan. Ketika kita datang, terang yang ada di dalam kita membuat dia sadar bahwa apa? Dia hidup dalam kegelapan. Jadi terang Kristus membantu kita untuk melihat diri kita. Terang yang ada dalam diri kita membuat orang-orang di sekitar kita bisa menyadari keadaan dirinya. Hal yang ketiga, berjingkrak-jingkrak. Ya. Bicara Natal itu selalu bicara tentang sukacita. Mengapa? Karena kehadiran Tuhan Yesus membawa pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Yang tidak berpengharapan diberikan pengharapan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa saudara terkasih? Ciptaan baru. Katakan bersama saya ciptaan baru. Nah, kita semua adalah ciptaan baru. Sebab kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lama sudah berlalu. Manusia lama kita yang penuh dengan dosa. Manusia lama kita yang penuh dengan kenajisan. Manusia lama kita yang hidup di dalam kegelapan. Sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Dikatakan berjingkrak-jingkrak seperti apa? Seperti lepas kandang. Mungkin, kandang ini adalah tempat untuk memelihara
atau ruang berpagar, tempat untuk memelihara. Semacam belenggu. Jadi kita akan berjingkrak-jingkrak seperti apa? Lepas kandang, lembu lepas kandang. Kandang dosa lama, kandang kemalasan kita, kandang yang senang gosip, kandang yang apa? Senang hidup dalam kegelapan, kandang kekhawatiran. Setelah kita menerima Yesus Kristus, maka kita apa? Akan bersuka cita, kita dimerdekakan. Haleluya. Hari ini kita belajar bersama. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Nomor satukan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan akan datang kembali, bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim yang agung, yang akan menghakimi setiap kita, sesuai dengan perbuatan kita. Mari hidup terus melekat kepadanya, sebab dialah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah terang itu. Dan yang ketiga, mari terus bersemangat. Terus bersuka cita. Sebab Yesus kita hidup. Yesus kita selalu membela kita. Tidak perlu khawatir masuk tahun 2022. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai kita selama ini. Menyertai kita sehingga kita bisa sampai pada ujung akhir tahun ini. Demikian pula saya percaya Tuhan akan menyertai kita tahun 2022. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jangan ada kekhawatiran lagi, jangan ada ketakutan lagi. Apa yang sudah terhilang Tuhan akan kembalikan. Bahkan lipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.